يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca talabut niat. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan, seluruh amal ibadah kita bisa berkualitas semuanya, yang wajib yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari dapat menjadi penunjang demi kesempurnaan ibadah yang kita lakukan untuk kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan iman Islam kita, dikuatkan akidah Islamiah kita, sehingga apabila kita meninggal dunia diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله
وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله مفتاح باب رحمة الله القائم بحقوق الله وأوامر الله وعلى آله وصحبه وجنوده وأنصاره ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. Hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim dan zikir Az-Zawiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita jadikan acara tahunan setiap menjelang Ramadan. Kita tawakufan tidak di Az-Zawiyah Cibubur, tapi kita berpindah tempat dengan harapan ada suasana baru supaya kita bisa melihat seluruh kejadian yang kita pandang, yang kita dengar adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan ini akan menambah keyakinan kita. Setiap kita lihat yang aneh-aneh, setiap kita dengar yang aneh-aneh, ini akan menambah keyakinan kita betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda-tanda orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Enggak ada yang salah. Apa yang Allah ciptakan enggak ada yang salah, enggak ada yang keliru. Seraya kita mengatakan maha suci Engkau dari segala kekeliruan, dari segala kelemahan, dari segala kebodohan dan kekurangan. Hindari kami, selamatkan kami dari siksa neraka. Subhanaka faqina adzabannar. Sengaja kita ambil judul pada malam ini, yuk kita belajar sholat sempurna. Bukan berarti sholat saya sudah sempurna. Sama-sama kita belajar pakai bahasanya itu kita.
kita belajar sholat sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Kebanyakan kita dan semua yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, teman-teman kita, itu prakteknya dilihat dari buku. Guru cuman ngajar teori, tapi nggak ngajar praktek. Coba aja mau Habib, mau Kiai, mau Ustadz, buka masalah babus sholat di masjid dalam kajian fikih, nggak mungkin bisa dipraktekkan, ya, nggak mungkin dipraktekin. Pasti teorinya. Rukun sholat ada 13. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Tuh. Tapi nggak pernah dicontohkan bagaimana cara berdiri benar. Kan rukun pertama sholat adalah berdiri betul. Nah karena berdiri betul nggak boleh kita karena telat kocok jalan langsung Allahu Akbar. Berdiri betul dulu. Ya, berdiri betul. Muka kita, wajah kita sudah hadapkan ke syatral Masjidil Haram. Hati kita sudah kita tekadkan untuk melakukan ibadah salat. Berdiri betul, nggak boleh kucuk Allahu Akbar. Kan banyak yang begitu. Ya, bahkan sampai lari. Ya, sampai lari sekedar segala macam langsung aja cukup Allahu Akbar. Berdiri betul dulu. Berdiri betul dulu. Kalau udah berdiri betul baru situ kita lapaskan niat. Jadi posisi kita betul-betul posisi memang sudah siap untuk sholat tuh, berdiri betul. Tapi kan nggak pernah ada praktekin sama ustazahnya kah, sama kiainya kah, ustadznya, habibnya nggak pernah dicontohkan bagaimana cara berdiri betul. Kenapa kita ambil masalah sholat? Ada satu ungkapan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Tuh, ingat itu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Nanti kalau udah dipraktekin kita baru sadar, oh pantas. Selama ini sholat saya nggak benar. Kenapa? Bawaannya sedih melulu, bawaannya galau melulu, bawaannya baper melulu. Oh ternyata dari sini sumbernya itu baru ketahuan. Kenapa rezeki saya kok kembang kempis? Senin Kemis, Selasa Rabu libur. Tuh rezekinya Senin Kemis, Selasa Rabu kagak dapat rezeki, libur tuh. Seninnya cuman Senin Kemis. Sama orang napasnya Senin Kemis. Ya Senin sama Kemis, Selasa Rabu libur. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala nanti sudah akan mengatakan itu. Di Qur'annya sudah ada nanti. Kenapa kehidupan kita kok begini? Kenapa rumah tangga kita berantakan? Kenapa kehidupan kita nggak pernah tenang? Ternyata sumbernya di sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran begitu, wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Perintahkan. Jangan dibiarkan, tanya. Dulu saya cuma ditanya sama orang tua, udah sholat? Belum. Kapan? Cuman matanya doang diangkat. Ya, alisnya dinaikin. Kapan? Udah buru-buru kita. Kalau pulang nonton bola, udah kalau masuk maghrib, udah azan, kagak berani lewat depan. Lewat belakang. Buru-buru nimbak, mandi, udah rapi, baru berani masuk. Betul-betul orang tua kita dulu wanti-wanti
dalam memperhatikan keluarganya pada masalah sholat. Betul-betul itu. Diperhatikan, udah sholat belum? Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha. Bersabar. Apalagi tidurnya udah malam, bangunin keluarga kita, sabar, tungguin, sabar, ya. Wastabir alaiha. Sebab masalah sholat ini bukan masalah biasa, masalah yang betul-betul berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Masalah pelaksanaan ibadah sholat berat, kecuali orang-orang yang udah khusyuk, fokus dengan ibadah sholat itu fokus. Kalau kita, ya termasuk saya, nggak bisa fokus. Apalagi begitu lagi sholat, HP bunyi, taruh di sampingnya, sempat kita lirik, HP dari mana itu bunyinya? Ya, sempat kita lirik lagi sholat, sempat lirik dari mana itu? Sumber suaranya dari mana? Berarti fokus apa enggak kalau begitu? Agak fokus. Apalagi lagi sholat, lagi masak, sekarang nungguin mateng, sholat dulu. Kalau dulu kan nggak pakai magic, ya. Kalau sekarang sholat sambil apa namanya, masak sambil tidur nggak ada. Dulu kagak bisa begitu, pakai kompor. Lama matangnya, akhirnya apa? Sholat. Begitu sholat, bisa khusyuk apa enggak? Agak bakal bisa khusyuk. Apalagi udah goreng ikan, taruh di meja, sholat dulu ah. Biar jongjon makannya, bukan jongjon sholatnya, jongjon makannya. Kalau sholat kan enak makannya. Tuh. Lagi takbiratul ihram, baru baca Fatihah, ada bunyi ngeong-ngeong. Ya ikan gua. Cuman dua-duanya, agak ada lagi. Agak mungkin kita bisa khusyuk. Makanya pepatah mengatakan, idza huyyi'atil asya wa ja'al isya faqaddimil asya 'alal isya. Kalau makanan udah disiapin, makan malam udah disiapin. Kalau makan pagi namanya futur, sarapan. Makan siang namanya ghada. Makan malam namanya asya. Idza huyyi'atil asya wa ja'al isya faqaddimil asya 'alal isya. Kalau makan malam udah disiapin, tempe udah digorengin, ikan asin sudah disiapin, bahkan udah dilimoin, ya, datang waktu isya, makan dulu supaya sholatnya jongjon. Kalau kagak, sholat dulu biar makannya jongjon. Tuh bedanya begitu, berat. Nah, makanya wastabir alaiha. Sambil menunggu keluarga untuk melakukan sholat, kita disuruh sabar. La nas'aluka rizqa. Kamu dikasih hidung, 2 lubang, bisa napas untuk menghirup oksigen. Allah nggak pernah minta bayaran. Coba kemarin lagi pada kena COVID, harga tabung gas mahal, tabung oksigen, oksigennya juga harganya mahal. Lah sekarang karena kita lagi sehat, berapa banyak oksigen yang kita isap, yang kita hirup, nggak pernah bayar. Hah? Nggak pernah bayar. Makanya yang kena COVID kemarin pakai oksigen berasa banget. Nah cuma sekarang karena gratis jadi kagak berasa. Kita main hirup aja sebanyak-banyaknya. Ya. Makanya la nas'aluka rizqa.
Aku nggak pernah minta bayaran. Nah, narzukuka, masalah rezeki kami yang jamin. Jadi kalau sholatnya udah benar, keluarga kita sholatnya benar semua. Masalah rezeki Allah yang jamin. Nah, narzukuka, kami yang akan menjamin rezekimu. Kami yang akan menutupi segala kebutuhanmu. Ini masalah sholat saking pentingnya begitu. Makanya kita merasa bangga kalau kita udah sholat. Wah, tahajud rajin, duha alhamdulillah, ya kan? Duha alhamdulillah. Tuh. Tapi nanti kita ada hadis kursi. Hadis kursi mengatakan laisa kullu musallin yusalli. Enggak semua orang yang sholat dihitung sholat. Orang tua kita bilang sholatnya nggak direken nama Allah, nggak dianggap, ya. Kita kan merasa udah sholat semua nih, harus habis sholat, ya. Apa nggak ngeri kalau Allah katakan laisa kullu musallin yusalli? Nggak semua orang yang melakukan sholat dihitung sholat, sholatnya nggak dianggap. Innama yataqabbalus sholata mimman tawadhu'a li'azamati. Yang akan aku terima sholatnya adalah orang-orang yang mengagungkan kebesaranku. Tawadhu dengan keagunganku. Tidak pernah tepuk dada merasa angkuh, merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa paling benar. Dia lupa semua itu adalah kehendak Allah. Tuh. Jadi yang diterima oleh Allah hanyalah sholatnya orang-orang yang tawadhu, merendahkan hatinya, mimman tawadhu'a li'azamati, terhadap keagunganku. Semua diatur oleh Allah, semua kejadian atas kehendak Allah. Apalagi wa kaffa syahawatihi min maharimi, disetop keinginannya, disetop keegoannya, keakuannya dari hal-hal yang aku haramkan. Bukan hanya dosa-dosa yang kita anggap itu dosa. Sholat bisa dosa. Lagi sholat bisa dosa. Kenapa? Bohongin Allah. Mulut kita Allahu Akbar, tapi hati kita udah Allahu Akbar belum? Ternyata ada yang akbar selain Allah. Kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar, berarti selain Allah kecil. Selain Allah kecil. Kalau kita betul-betul mengatakan Allah maha besar, tapi ternyata di hati dan pikiran kita menganggap ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah. Itu namanya bohongin Allah. Kalau bohongin Allah dosa enggak? Bohongin teman aja dosa, bohongin bini dosa, bohongin laki dosa. Ini bohongin Allah, Allah dibohongin. Allah dibohongin. Kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Tuhan seru sekalian alam. Berarti segala pujian hanya milik. Berarti kalau kita nggak dipuji pantas apa enggak? Kita nggak dipuji oleh Allah walaupun cantik, walaupun gagah, orang kagak puji kita, pantas. Dengan sifat satarnya Allah, Allah tutupin bahwa di dalam diri kita ini, di dalam perut kita banyak kotoran.
Ayo, di dalam perut kita banyak apa nih? Banyak kotoran. Kalau nggak percaya, ntar kayak yang mulus-mulus keluar. Nah, baunya enak apa enggak? Nggak enak. Allah tutupin. Kalau Allah buka, itulah sifatnya as-sattarnya Allah. Kalau Allah buka aib yang ada di dalam badan kita, orang gak mau ngedeketin kita. Ih, cakep-cakep bau. Ya. Ih, cakep-cakep bau. Tuh, kenapa? Najis melulu ini. Di dalam perut kita mengandung najis. Tapi dengan sifat satarnya Allah, Allah tutupin. Nggak sampai terbuka. Kalau sampai Allah buka, tuh Allah ablakin itu aib kita, nggak ada orang mendekat. Biar kita cantik, kalau Allah buka aib kita penuh dengan bau yang tidak sedap, nggak ada orang mau mendekat kita. Allah tutupin. Tuh, coba hebat coba. Berarti kalau Allah dipuji, emang segala puji milik Allah. Kalau kita dipuji orang, ya atau kita memuji orang kaya, anggap yang ngasih kekayaannya itu Allah. Hakikatnya pujian itu kembali kepada kita puji kecantikannya, yang ngasih kecantikan Allah. Kita puji orang itu, nah, sumbernya tetap kembali kepada Allah. Itulah yang dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita puji, wah tenaganya hebat. Tenaganya kuat. Yang ngasih tenaga siapa? Allah. Coba dikasih sakit kolesterolnya naik segala macam. Boro-boro mau ngangkat beras 1 karung. Angkat tangannya aja susah. Kenapa? Kolesterolnya tinggi. Jadi yang ngasih kekuatan, kecantikan, kehebatan itu Allah. Jadi kalau kita puji orang karena ilmunya, yang ngasih ilmu itu Allah. Kembali pujian itu kepada Allah. Nah kalau kita udah dandan rapi, bedak hampir habis, krim baru beli hampir kering, wah udah cakep banget, dandan kita udah menor banget, orang kagak puji. Ya. Kan ada perasaan di hati kita, gue udah dandan cakep-cakep, kadang puji gue. Ada perasaan begitu. Padahal yang pantas dipuji hanya Allah. Kembali kepada Allah. Jadi kalau kita kagak dipuji sama Allah, ya jangan marah. Nah kalau kita marah berarti kita ngebohongin Allah. Ngomong doang alhamdulillahirabbil alamin, tapi kenyataannya kita masih tersinggung kalau orang kagak puji kita. Ya. Ini kenyataan-kenyataan yang ada dalam diri kita. Ya. Makanya jangan bohongin Allah. Itu termasuk membohongi Allah adalah syahwat kita untuk melanggar daripada perintah Allah. Wa kaffa syahawatihi an maharimi. Ya. Jangan. Kalau kita sholat, ya udah pasrah aja kepada Allah semuanya. Apapun yang terjadi, Allah aja udah. Jangan sampai sholat kita capek-capek nggak diterima, nanti sholat kita dikuntal-kuntal gitu. Sama juga baju basah, baju kotor. Ya. Bawa dari mana pulang bawa baju kotor. Udah kagak bawa duit, marah bawa kotor. Ini baju kotor kita dilemparin ke muka itu. Makanya dalam doa Ramadan, wala tadrib biha wujuhana. Jangan sampai amalan-amalan kita, sholat kita dikuntal-kuntal itu sama Allah, dilemparin ke muka. Tuh sholat lo, tuh sholat yang lo banggain, tuh sholat yang lo anggap lo pantas masuk surga. Tuh. Emang enak kita digituin sama Allah? Ya, kita bawa makanan ke rumah mertua atau ke rumah orang tua. Ya, mau munggah puasa, kita bawain. Itu kita bawain, itu kita merasa bangga. Wah ini makan enak Pak, segala macam. Ya, padahal ini makanan yang nggak disenangi sama orang tua kita. Orang tua kita maunya ini, tapi kita bawain yang ini. Ini Pak yang enak. Tuh enak kayak lo tuh ambil. Emang enak kita digituin sama orang tua kita. Itu jangan sampai terjadi. Ya.
Di sini perlunya kenapa? Kita akan belajar, mencoba belajar sholat sempurna. Sama-sama kita belajar, saling mengingatkan. Nanti kita rasakan. Kita melatih diri kita mulai malam ini sampai nanti mulai sholat subuh. Nanti kita rasakan. Oh, seperti ini kali ya. Terus dilatih. Supaya ibadah kita betul-betul sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kan banyak orang-orang yang mengklaim tuh sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kalian melihat aku salat. Jadi mereka beranggapan salat mereka udah sesuai dengan petunjuk Nabi. Padahal kalau kita perhatikan jauh daripada benernya. Makanya kata demi kata diperhatikan. Sallu, salatlah kalian. Kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat aku usolli, sedang salat. Nah, bagaimana kita jadikan Rasulullah itu ada di hadapan kita jadi imam kita? Ya, Rasulullah ada di depan kita mencontohkan begini salat yang benar. Nah, kalau udah begitu pasti khusyuk, nggak bakal berani malah kita kemana-mana. Ini yang diartikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tentang musyahadah bahwa ada Rasulullah yang mencontohkan bagaimana sholat yang sempurna. Bukan seperti sholat keinginan kita seperti itu. Kita nggak cerita masalah lebar lah. Kita cerita masalah gerakan. Ya, sebab yang dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, ini gerakannya. Bukan bacaannya, bukan bacaan sholat, bukan semua sholat yang dilakukan Rasulullah harus kita ikutin, enggak, pasti beda. Enggak, dari awal takbiratul ihram sampai salam sama semuanya. Baik ucapannya maupun kelakuannya sama. Pasti beda. Bedanya di mana? Bedanya waktu tahiyat. Kalau kita kan baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa Rasulullah begitu? Tahiyatnya pasti beda. Rasulullah tahiyat cukup begini dibacanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Diam Nabi udah. Udah segitu doang Nabi. Terus Allah yang mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kalau Rasulullah sama, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Rasulullah bacanya begitu. Berarti ada nabi lain. Ya, berarti ada nabi. Masuk logika enggak? Berarti ada nabi lain. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nabi yang mana yang diucapkan tuh salamnya oleh Rasulullah? Nabi cukup menghadap Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nabi diam udah. Allah yang menyambut salam kehormatan Nabi dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini malaikat. Ini dialog antik ini. Baru satu-satunya manusia bisa berdialog dengan Al-Khaliq.
Aku juga gak mau kalah nih kata para malaikat. Kami juga gak mau kalah. Malaikat langsung nyamber. Assalamualaikum. Emang Rasul aja kami juga mau. Kami juga mau. Assalamualaikum wa ala ibadillahir sholihin. Ini malaikat yang nyambut. Ini alam semua yang menyaksikan dialog. Ikut-ikutan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Lah kalau Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti Nabi Muhammad lain dong. Ya, ini Nabi Muhammad yang mana? Jangan sebutin. Barulah ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dialog. Jadi yang kita harus ngikutin Nabi, mencontoh Nabi, gerakannya. Ya. Gerakannya. Ya. Nah, makanya kita coba mencontohkan, perhatikan baik-baik ini. Ya, perhatikan baik-baik. Sebab nonton di video belum tentu pas. Makanya mumpung hadir, perhatikan, coba perhatikan, lihat. Ya. Biar kelihatan. Jadi pertama kita berdiri betul. Ya, berdiri, mau sholat nih, berdiri betul, siap ancang-ancang. Ya. Sama orang mau apel, kan agak langsung gerak itu. Jadi siap dulu. Berdiri betul. Sudah berdiri betul, muka kita tatap ke bumi, tempat sujud kita. Ya. Lihat ada begini, lihat tempat sujud kita. Tempat sujud kita yang akan kita lakukan, kita lihat. Disitulah nanti kita akan letakkan kepala kita yang kita muliakan, yang dizakatin, kita tempelin tuh ke tempat itu. Ya. Jadi jangan nongak begini. Tundukkan kepala, jangan nunduk juga begini. Lihat mana arah sujud kita. Ya. Terus apa? Biasa kan kita ucapin usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Perhatikan. Ya. Allah. Ini tangan. Semua hadapkan ini ke Ka'bah. Hadap Allah. Ya. Makanya Nabi mengingatkan kepada Sayyidina Ali, angkat tanganmu hadzwa mankibai. Orang dulu ditempelin kupingnya biar yakin Allah. Tempel. Sampai tempel. Kalau kita nggak Allah. Jadi sejurusan aja. Ya. Perhatikan. Emang kalau begini nggak Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Allahu Akbar, boleh? Boleh. Ada Allahu Akbar, boleh? Boleh. Cuman kemauannya sendiri. Ya kan? Loh, kan kita menginginkan sholat yang dicontohkan oleh Nabi. Nah kalau Allahu Akbar itu kemauannya sendiri. Kan ada Allahu Akbar, ada Allah. Bukan begitu dulu. Pakai didorong baru ditarik. Bukan. Muka kita pertama, lihat tempat sujud yang akan kita taruh jidat kita yang kita muliakan ini ke tempat sujud. Tundukkan kepala Allah. Ini tangan kita, ini sejajar ini. Ya. Sejajar. Dengan hadwa mankibai. Ya. Orang dulu malah sampai ditempel ke kuping biar yakin. Kita nggak usah sampai begitu. Ya.
Ya, perhatikan. Makanya begini praktek. Allah. Allah. Ya. Enggak begini. Enggak begini. Tapi ini betul-betul. Ini tangan ngadepin ke Ka'bah. Sebab kita mengatakan mustaqbilal kiblati. Hadapin ini. Begini boleh nggak? Allahu Akbar. Boleh. Cuman maunya sendiri. Suka-suka dia. Sama sholat mah suka-suka lo. Sholat itu ngikutin gerakan Nabi. Nabi sholat diajarkan oleh malaikat Jibril. Nabi diajarkan langsung prakteknya seperti itu. Mustaqbilal kiblati. Jadi tangan kita sendiri ikut-ikutan ngadap kiblat. Ya. Jadi begini. Allahu Akbar. Ini tangan nih, yang ini dirapetin. Nih, kelingking jari manis dirapetin. Perhatikan. Ya. Terus yang ini direnggangin. Yang ini tuh megang ini tuh. Pergelangan. Ya, yang ini dirapetin. Ini dua direnggangin. Ya. Yang satu agak-agak miring, tapi pegang pergelangan. Apa maknanya? Alif lam ha. Alif lam ha sama dengan Allah. Nah, jangan lewatin kuping. Boleh, sah menurut dirimu sendiri. Kan kita pengen sholat kita sholat yang sempurna, yang memang diakui Allah. Jangan sampai laisa kullu musallin yusalli. Ya. Kalau kita sholatnya kita pikirin begitu segala macam, bisa khusyuk nggak? Coba nanti rasain deh. Sebab begitu salah kita buru-buru perbaikin. Ya, begitu salah buru-buru perbaikin. Kalau kita buru-buru perbaikin, kagak bakal mikirin yang lain. Gue salah. Jadi khusyuk dalam gerakan dulu. Ya, ruku dalam gerakan. Tuh. Jadi di tangan dirapetin lambang huruf A. Nah, ini alif lam. Ini yang ini dilambangkan sebagai huruf alif, pegang pergelangan. Taruh di ulu hati. Yang ini tekan. Ya. Allah. Jadi alif lam ha. Taruh di ulu hati. Mohon kepada Allah, ya Allah tutup hati dan pikiranku daripada ingat selain Engkau. Pikiranku daripada mengingat sesuatu selain daripada Engkau. Sebab kita pengen sholat khusyuk. Kita sholat supaya ingat Allah. Ya, nggak usah diputer-puter. Allah. Kalau mau putar bukan begitu caranya. Ya. Allah. Ini tangan kanan nyampe. Tapi karena tangan kanan posisinya harus ada di atas, ini baru nyusul. Ini taruh begitu tuh. Ini apa? Ini alif lam ha ditekan atau boleh dikatakan diletakkan persis jurutan jantung hati, supaya hati kita tidak kemana-mana, tidak akan mengingat sesuatu selain Allah, sebab kita sedang menghadap Allah. Coba tadi praktekin aja. Yang penting teori udah dikasih tahu begitu. Ya, ininya dirapetin, yang ini direnggangin.
kita akan memperbaiki. Begitu salah, buru-buru kita perbaiki lagi. Ya kan, begitu salah. Ini sama juga baru belajar lagi. Ya, sama juga baru belajar lagi. Ya. Jadi begitu Allahu Akbar. Jadi betul-betul arah hati dan pikiran kita ada di bawah, yang besar hanya Allah. Tutup hati dan pikiran kita untuk tidak mengingat sesuatu selain daripada Allah. Paham ya? Nah, ini pelan-pelan, makanya kita belajar lagi, termasuk saya belajar lagi gitu. Ya. Terus ruku bagaimana? Disunahkan, kita nggak cerita yang rukun, kita cerita yang sunnah. Angkat tanganmu ketika akan ruku. Coba dilihat rekamannya kan, videonya jadi tempat berdirinya pas ya. Pas ruku itu, Allah. Ini posisi tangan karena semua kita hadapkan ke Ka'bah. Jadi jangan direnggangin begini. Nah, semua jari-jari kita ini ngadap kepada arah kiblat. Kembali lagi Allahu Akbar, kita ruku. Nah, ini ngadap kiblat. Pegang lutut kita. Ya. Pegang lutut. Bukan tangannya direnggangin begini. Emang nggak boleh? Boleh. Sekarapmu. Ya, kalau itu kamu anggap boleh silakan. Cuman itu sholat made in kamu. Sholat sesuai dengan keinginan kamu. Ayo selama ini dipraktikkan nggak sama ustazah, sama ustaz, sama kiai? Nah kagak dipraktikin satu persatu secara rinci. Ya. Takbiratul ihram, takbir intiqal lagi bangun. Tetap posisi tangan kita ada ke arah kiblat. Tetap arahnya kemari. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Tetap ini arahnya sama. Walaupun begini boleh nggak? Boleh, maunya kamu aja. Nggak angkat tangan juga nggak apa-apa. Ya. Sebab kita diperintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, salat seperti yang dicontohkan sama Nabi. Kita seolah-olah nanti kita merasakan Nabi ada di depan kita, ngajarin kita sholat. Nah kita pasti khusyuk dalam gerakan dulu. Kalau khusyuk dalam gerakan nanti hati kita otomatis nyambung. Kalau ibadah sholat kita udah sesuai dengan apa yang dicontohkan sama Nabi, secara otomatis nanti kehusyuan itu datang sendirinya. Sebab kalau nunggu makrifat lama, kata ngajinya boleh dikatakan udah ditutup, haji mau tahu makrifat baru khusyuk. Kenapa makrifat dulu? Lah kapan kita bisa benernya tuh sholat? Kalau masih hidup, kalau udah keburu mati. Ya. Jadi angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Sujud posisi tangan kita rapetin begini. Semua arah tangan menghadap kiblat. Boleh begini? Boleh. Ya, boleh. Itu sholat menurut kehendakmu sendiri. Sebab kita mengatakan mustaqbilal kiblati bukan hanya muka kita, tapi anggota tubuh kita juga kita arahkan ke kiblat. Ya. Sampai nanti bangun dari sujud, letakkan tangan di ujung lutut. Tetap tangan kita itu menghadap, arahnya menghadap kiblat.
Ya. Menghadap kiblat, tetap arahnya menghadap kiblat. Jangan bergeser. Emang nggak boleh? Boleh. Boleh, nggak ada larangan kok. Ya. Masa bodoh orang bilang dalilnya mana? Udah nggak pakai dalil-dalil, ada guru yang bertanggung jawab gitu aja. Ya. Nggak apa-apa dalil. Kita pengen sholat, sebab nggak mungkin ya. Kita merasa dari mulai kita anak-anak belajar ngaji, belajar diajarkan sholat sama bapak kita segala macam, ya baru sekarang kok mesti begitu ya? Emang mesti begitu ya? Ini belajar kita, hati kita tuh betul-betul menghadap kiblat sesuai dengan pawali wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan ke arah masjidil haram. Nanti waktu tahiyat yang ini tetap menghadap sana, yang ini tangan kita begini. Wajah kita pertama menghadap ke tempat sujud. Tapi begitu asyhadu alla ilaha illallah, muka kita miringin dikit ngadepin ini, kembali kepada syahadat, tidak ada Tuhan kecuali hanya asyhadu alla. Jadi ini tetap ya. Tuh. Begitu tuh. Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Nah, muka kita tuh ngadep ke arah sujud. Tayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha begitu illallah. Itu muka kita arahkan ke arah telunjuk, meyakini sebenar-benarnya bahwa aku menyaksikan tidak ada segala jenis Tuhan kecuali hanya Allah. Juga jangan ditekanin begini. Nah, cukup kita angkat sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau udah goyang-goyang, kenapa? Karena biar khusyuk, makanya saya goyang-goyang begini. Nah, boleh sekarangmu itu mau-maunya kamu, bukan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hadisnya menggerakkan telunjukmu, gerakkan ya. Asyhadu an la ilaha. Jadi begitu. Illallah, ini muka kita ke arahnya kemarin. Kita fokuskan bahwa tidak ada segala jenis Tuhan illallah. Ya, nggak usah apalagi diputar-putar begini segala macam. Nanti malah kita ikut goyang. Cukup tangan kita gerakkan aja. Kalau orang lain kagak mau ngikutin silahkan. Saya hanya menyampaikan. Mau gerak-gerak boleh, silahkan boleh. Saya nggak mengatakan kagak boleh. Boleh. Cuman itu maunya kamu. Ya. Jadi begitu at-tahiyatul mubarakatul, pertama muka kita tetap masih mengarah tempat sujud. Tapi begitu asyhadu an la ilaha illallah, muka kita lihat ke arah sini, kita fokuskan illallah. Ya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni neraka Sakor. Ada neraka namanya Sakor. Makanya kadang ada orang namanya siapa? Ahmad Sakor. Ini nama neraka ini Sakor. Allah bertanya itu, malaikat bertanya, masalakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kalian ini masuk neraka Sakor? Masalakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Aku belum pernah melakukan sholat, padahal tiap hari sholat.
Sebab yang ngomong bukan mulut kita, yang ngomong adalah anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut bisa bohong. Walaupun kita tiap hari sholat, tapi nanti di sono di hadapan Allah masuk neraka sakor kita nggak bisa bohong. Qalu lam naku minal musallin. Aku masuk neraka sakor lantaran aku belum pernah sholat. Padahal tiap hari sholat, tapi sholat kita nggak direken. Mau begitu? Jangan sampai terjadi. Masalakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Aku nggak pernah ngasih makan orang miskin. Aku ngajak orang makan kalau aku ada walimatul arus. Kita undang orang, kita kasih makan dengan catatan sebagai tanda kasih sayangnya jangan karangan bunga atau kado, lebih baik amplop aja. Ya, kasih makan orang miskin belum pernah. Ini orang-orang yang masuk neraka sakor. Bahkan dikatakan wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Malahan aku sering ngerumpi. Yang tukang ngerumpi. Ya, ngobrol-ngobrol bikin suatu obrolan yang menjelekkan orang, yang memfitnah orang, yang menjatuhkan martabat orang. Ini nanti ngaku itu wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Malahan kami sering ngerumpi, bikin gosip untuk menjelekkan orang, memfitnah orang. Ya, bersama orang-orang yang memang senang ngobrol, yang senang ngerumpi. Itu ngaku nanti tuh penghuni sakor ngaku. Nah, kalau umpamanya kita sudah bisa istiqomah melaksanakan sholat sesuai dengan tadi yang dicontohkan, ada jaminannya. Wa allaw istaqamu. Kalau seandainya mereka tetap istiqomah melakukan kebenaran itu, la asqainahum ma'an ghadaqo. Pasti kami akan kucurkan rezeki yang nggak pernah putus. Kalau sholat kita udah benar, rezeki kita insya Allah lancar. Ibarat air yang tidak pernah kering, mata airnya deras terus keluar. Nanti kalau kita udah merasakan, seminggu aja kita rasakan sholat pelan-pelan seperti itu, kita malu sholat buru-buru akhirnya. Sholat kayak dikejar maling, buru-buru. Ya, jadi kita malu. Makanya kenapa paham-paham orang tua kita setiap habis sholat baca istighfar. Kenapa baca istighfar? Sebab kita minta ampun kepada Allah. Kita merasa kalau sholat kita nggak sempurna, kalau sholat kita tidak ngikutin sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Coba dah rasain, nggak usah sampai berbulan-bulan, seminggu rasain apa yang terjadi. Hati kita insya Allah tenang, nggak curiga mulu sama orang, agak kesal mulu, kagak sedih mulu, kagak galau mulu. Nah, kita galau, kita sedih, rezeki kita kembang kempis, itu lantaran sholat kita mungkin kagak beres. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Itu jaminannya. Kalau betul-betul kita mantap istiqomah melaksanakan kebenaran itu, maka jaminannya kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaqo. Kami akan kasih minum dengan air yang agak pernah putus.
Artinya apa? Rezeki, air itu lambang rezeki. Rezeki yang kagak pernah putus, itu rezeki ngalir mulu. Itu dikatakan berkah. Apa berkah? Isi dompet belum kering, udah datang lagi. Ya, jangan sampai itu dompet apa ditunggingin begitu isinya udah kagak ada. Ya, jangan sampai terjadi begitu. Itunya di mana? Perbaiki sholat kita. Insya Allah pelan-pelan kita belajar. Memang kagak, nanti rasain aja ntar subuh dah kita praktekin rasainya bagaimana. Ya, rasain. Jadi jangan berlebihan. Sedekapnya begini, sedekapnya begini. Boleh. Ada kan Allahu Akbar taruh di sini. Kenapa? Itu mah zamannya zaman pitung. Oh, kalau ada perampok segala macam tinggal cabut golok taruh di sini. Allahu Akbar taruh di sini. Boleh. Kenapa? Kalau ada macam-macam zaman koboi, pistolnya taruh di sini. Nggak mungkin pistol taruh di sini, pistol taruh di sini. Allahu Akbar taruh di sini. Kenapa? Di sini ada pistol. Boleh. Cuman sholat menurut sekarangmu, bukan menurut contoh yang diajarkan oleh Rasulullah. Gak apa-apa loh. Alhamdulillah. Jadi nggak usah panjang-panjang aja dah. Ya. Kenapa? Ya udah waktunya bakar-bakaran. Tahiyat begini nih gerak tahiyatnya nih. Tangan kita waktu tahiyat, yang kiri tetap ngadep ke sono, yang ini nih udah dicekal tuh, masih ditempelin di sini, di ujung lutut, tuh, paham nggak? Ini yang pernah saya lihat, ya, seorang ulama. Saya perhatikan begitu, tangannya begitu tuh, ini tempel tuh. Ini muka masih ngadap arah sujud. Begitu, asyhadu alla ilaha. Begitu illallah, lihat mukanya itu illallah difokuskan di sini. Asyhadu alla ilaha. Mukanya difokuskan kemari. Kenapa? Syahadatnya supaya fokus. Tidak ada segala jenis Tuhan kecuali hanya Allah. Setelah itu kembali ke sujud apa tetap di jari itu ya? Yang kita lihat, yang saya lihat sih begitu tetap begini, yang dijelas, sampai salam. Ya, sampai salam. Nggak usah tekan begini, asyhadu alla ilaha illallah. Begini manteng terus itu. Wah, ya kan? Nggak usah asyhadu alla illallah begini. Ya. Kalau ada orang gerak-gerak begini segala macam, ya terserah. Boleh kagak batal. Kagak batal. Sama juga kita gatal garuk. Yang penting jangan garuk bergerak begini 3 kali batal. Kita begini toh. Wah, ini kan berapa kali nih? Berkali-kali kan? Tapi kan ini kagak bergerak, kagak batal. Yang batal 1, 2, 3. Saking garuknya. Nah itu batal. Nah makanya teknik garuk biar tahu lagi sholat gatal banget. Tuh. Nih. Tuh. Biar 10 kali kagak. Tapi kalau 1, 2, 3. Kan kadang-kadang gitu. Nah karena nggak tahu tekniknya batal. Itu yang dikatakan tidak semua orang sholat dihitung sholat. Sebab sholatnya semau-mau dirinya sendiri. Itu sampai akhir Tetap. Ya. Sampai salam. Ya, pokoknya kalau perempuan memang cuma agak rapat sebab nutupin 2 gunung. Tapi tetap hadwaman kibaih. Tuh. Cuman kalau perempuan begini, kalau perempuan kan kagak kelihatan ketutupan mau kena. Ya udah itu tuh. Yang penting tekan begini.
Rasa sujud. Ya. Sujud. Sujud ya. Apanya? Sujud ya. Posisi tangan, jadi praktek sujudnya itu tetap ya. Ini tetap lurus ini. Sebab kita sudah berjanji mustaqbilal kiblati. Ini tetap arah kita, tangan tetap begini. Begini boleh? Boleh. Ya, cuman karena kita udah berjanji mustaqbilal kiblati. Jadi ini lurus, tetap ngadep kiblat. Nah, kalau kita sholat mikirin itu aja, bisa nggak? Ada punya kesempatan nggak mikirin yang lain? Nah, itu jalan menuju khusyuk. Ya, jalan menuju khusyuk. Yang perlu diperhatikan lagi, pakai mukenanya ibu-ibu jangan sampai terlalu panjang. Sebab kalau mukenanya keinjak segala macam dipakai buat berdiri itu batal. Nah iya, makanya itu menutupi sama juga, jangan muka aja ketuk kaki juga ketutupan sampai keinjak tuh kaki karena mukenanya kepanjangan. Kita kagak sadar kalau sholat kita kagak sah karena terlalu panjang. Iya, mukenanya jangan sampai keinjak. Posisi sujud Bukan begitu dia berdiri kan karena kepanjangan mukena segala macam itu mukena keinjak karena kepanjangan. Apa yang nempel di badan? Jadi tetap tangan kita ini muka kita sujud, apa yang nempel di badan tidak boleh nutupi muka kita. Ya. Nempel di badan nggak boleh nutupin muka. Sujud berasa. Udah, ya nanti kita praktekin dah sholat subuh, kita praktekin bagaimana. Nanti kita rasakan seminggu aja kita bisa sesuai dengan apa yang tadi dicontohkan. Rasain seminggu apa yang terjadi. Ya, ini bukan sulap, bukan sihir. Ya, tapi ini betul-betul apa yang Allah janjikan, la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. posisi tangan ketika sujud itu apakah sejajar juga dengan misalkan begini, kan ada orang yang sujud itu ada yang begini, Ada yang Agak renggang tangan itu, tapi jangan berlebar. Itu sejajar pada dada. perempuan rapat ya. Kita anggap sama aja lah, karena contohnya laki perempuan sama, cuman waktunya agaknya aja karena ngejagain gunung nih jangan sampai longsor. Ibu-ibu praktek coba mana sejajar gitu. Bukan di muka, bukan di muka. Nah itu kan nggak sejajar. Itu tangannya kan miring bu, coba aja. Tuh, ngadep kiblat nggak? Enggak, lurus. Di bawah. Tangan ini direnggangin, ini di tengah-tengah, muka di tengah-tengah, muka di tengah-tengah. Muka di tengah, posisi tetap begitu. Itu kan terlalu rapat. Ini sejajar dengan bahu kan gitu kan. Nah itu di palanya dimajuin, Coba mes, gak kelihatan mes. dadanya mana? Tangannya sejajar sama dada. Coba gimana? Dada mana dada? Coba agak renggangan dikit. Agak pinggiran ke pinggir.
Agak renggang dikit. Renggang. Sudah ada. Tangannya dimegarin. Coba tadi yang pas lagi mau takbiratul ihram gimana? Itu sujud dulu, lihat. Sampai dulu. Tangannya diputar. Nah, udah posisi begitu. Tinggal maju coba sujud. Kepalanya majuan. Ini majuan dikit. Nah. Kepala diudin. Nempel. Ya kita begini aja. Nah, gini. Itu tadi. Coba tadi tulis. Nah. Prinsipnya begini, prinsipnya kalau kita berusaha untuk memperbaiki sholat kita, nanti pasnya seperti apa, kita insya Allah akan dapat bimbingan, oh seperti ini gitu. Itu yang dikatakan wa 'allamnahu min ladunna ilma, Allah yang ngajarin langsung, atau Rasulullah yang ngajarin seperti ini. Ya. Dah. Ya. Udah. Ya. Pokoknya anggap aja apa yang kita mau coba perbaiki ya seperti itu. Nanti kita sendiri seperti ini. Kagak mungkin. Coba aja begitu subuh juga belum tentu tangan kita begini segala macam. Pasti kebiasaan lama akan keluar. Ya. Nah, begitu kita salah, kita perbaiki buru-buru. Oh, begini. Tuh. Salam itu jangan sampai dada kita itu bergeser. Yang bergeser tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam agak boleh. Kasih kami bunyiin. Ini jangan sampai bergeser batal. Boleh, cuma kan nggak boleh gerak dadanya kan dadanya kan nggak boleh gerak. Begini kan dadanya boleh gerak nih. Kadang-kadang kasih kalau gini tahiyat ini tangan kan ini lempeng, yang ini tangan kita tuh udah begini tuh. Begitu tangan begini itu ada tetap begini posisinya sampai akhir salam tuh tetap begini, nggak berubah lagi. Boleh nggak? Boleh, cuman menurut kemauanmu sendiri. Ya. Iya, boleh aja. Bawa. Jadi sampai akhir sampai salam itu tetap kita begini. Ya, jangan dilepas dulu, tetap sampai salam. Masalah itu ya, masalah muka. Kenapa? Itu kan ya kayak si Somad atau segala macam. Nabi nggak pernah ngajarin di sholat dalam macam nanti dikatakan yang diterima sholatnya mukanya akan bercahaya, ketika dalam kegelapan mukanya bercahaya. Artinya apa? Selalu dapat solusi. Perhatikan orang yang ngusap muka ketika salam sama yang nggak ngusap muka. Lihat aja mukanya, biar cakep tapi tidak bercahaya. Tapi yang diusap mukanya, kenapa? Habis kita berdoa kita usap. Rasulullah kagak pernah ngusap mukanya, umpamanya begitu kan. Silakan aja kalau keyakinanmu seperti itu. Keyakinanku. Ngusap. Kita ngikutin guru-guru kita pada ngusap, masa kita kagak ngusap? Lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berarti, ya kan? Kembali lagi.
Ini kan udah miring nih. Kembali lagi. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan, dibatasi dulu assalamualaikum warahmatullahi. Sebab salam pertama rukun. Salam kedua sunnah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi tuh sah. Walaupun belum yang kedua, yang penting rukunnya udah, karena udah nahanin kentut nih, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi dia berkentut lah. Sah itu rukun. Yang kedua makanya kan kita begitu. Ada tetap yang namanya berdoa minta begitu tuh. Begini boleh. Ada nggak boleh kan saking semangatnya pakai. Kenapa? Katanya kalau Allah turunin rahmat ini ditampung rahmatnya di sini. Karena begini nyawa sudah. Oh iya boleh aja silakan. Jangan dipertentangkan. Yang penting kita belum bisa ngajarin orang, kita perbaiki sholat kita dulu. Gitu. Kan boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Iya, makanya kagak usah ngotot. Ya begitu, udah biarin, kita jangan begitu. Boleh-boleh aja. Kalau sampai wabarakatuh selesai itu namanya salahnya sholat jenazah. Kalau kita cukup sampai warahmatullah, kenapa? Ntar kita sholat lagi. Sebab warahmatullahi wabarakatuh cuma terakhir itu doang. Untuk pertama dan terakhir. Itu namanya untuk sholat pertama dan terakhir. Kenapa? Sholat jenazah kan cuma satu kali. Untuk pertama dan sebab kita cukup sampai warahmatullah. Kenapa? Ntar mau sholat lagi. Udah ya? Nah, udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan sholat kita yang selama ini mungkin belum sesuai, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dimasukkan dapat nilai, walaupun perlu dikatrol nilainya, ya. Nah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita betul-betul ingin melaksanakan sholat seperti yang dicontohkan oleh Nabi ketika sholat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil والفاتح في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى
أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.